Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ya, datang di kebaktian anak Tabernakel Kasih. Yuk adik-adik, kakak undang yuk untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau mengucap syukur karena tadi malam sepanjang adik-adik beristirahat, Tuhan sudah menjagai. Hingga pagi hari ini adik-adik bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih serius lagi. Kita mau mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan angkat satu penyembahan. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, Kau memperbolehkan kami hidup di hari ini Tuhan. Kami bisa memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah bersama kami Tuhan selama kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serius memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kakak masih mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan, menggerakkan badan kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya sama-sama. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngingetin terlebih dahulu, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Dan jangan lupa juga untuk ikut Zoom santai bersama Kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh ajak saudara adik-adik atau teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk ikutan ibadah melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share linknya ke semua yang adik-adik kenal. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita seriuskan hati kita. Kita nyanyikan Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang serius dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kakak-kakak dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Yeay! Gimana? Udah siap kan untuk dengerin firman Tuhan pagi hari ini? Sip. Kalau sudah siap, kita langsung mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Hari Paskah orang Yahudi berbeda dengan Paskah yang kita rayakan saat ini. Mereka merayakan Paskah di Yerusalem. Kenapa harus di Yerusalem? Karena di Yerusalemlah tempat adanya bait Allah. Setiap tahun mereka merayakan Paskah di bait Allah. Sehingga ketika menjelang hari raya Paskah, kota Yerusalem penuh sekali dengan orang-orang. Banyak sekali orang yang datang ke bait Allah. Sehingga
kota Yerusalem menjadi sangat ramai. Tapi kalian juga mesti ingat ya, pada waktu itu Paskah orang-orang Yahudi berbeda dengan Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Pada waktu itu, Paskah orang Yahudi adalah untuk merayakan kebebasan mereka dari perbudakan Mesir. Dan Allah memerintahkan orang-orang Israel untuk merayakan kebebasan mereka setiap tahun supaya mereka selalu ingat betapa kuat tangan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Masih ingat ya, waktu itu bangsa Israel tinggal sebagai budak di Mesir dan Allah membebaskan bangsa Israel. Nah, waktu pembebasan itulah mereka merayakannya sebagai Paskah. Nah, kalau kita sekarang merayakan Paskah adalah untuk mengingat bagaimana Yesus telah bangkit dari kematian, yang artinya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, ketika Yesus sampai di Bait Suci, didapatinya ada pedagang-pedagang, ada pedagang lembu, pedagang kambing domba, pedagang merpati, dan juga ada penukar-penukar uang yang duduk di situ. Kenapa banyak pedagang di dalam bait Allah? Karena mereka setiap tahun mempersembahkan korban berupa lembu, kambing, domba, dan orang-orang di sekitar sana berjualan di bait Allah supaya tujuannya sih ya mempermudahlah orang-orang yang mau memberikan persembahan tinggal beli di situ. Dan ada juga penukar-penukar uang supaya mereka lebih mudah untuk berjual beli di sana. Tapi bait Allah yang harusnya tempat mereka beribadah menjadi sangat ribut, sangat kotor, bau, dan kalian bisa bayangkan bagaimana kalau bait Allah yang harusnya menjadi tempat kita beribadah menjadi tempat untuk berdagang, menjadi tempat yang sangat kotor, menjadi tempat yang sangat ribut. Gimana kita mau beribadah dengan baik dan benar? Nah, kalian bisa bayangkan gimana kita bisa beribadah di tempat yang kotor, ramai, bau, dan tidak beraturan seperti itu. Kalian mau beribadah di tempat seperti itu? Tentu saja tidak ya. Makanya saat itu Tuhan Yesus menjadi sangat marah melihat bait Allah penuh dengan pedagang-pedagang. Kemudian Yesus mengusir para pedagang itu. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Mengusir semua pedagang kambing domba, lembu, merpati, dan meja tempat penukar uang dihamburkannya ke tanah dan meja-mejanya dibalikan. Yesus sangat marah kepada mereka. Mereka menjadikan bait Allah tempat yang sangat kotor, bau, dan tidak beraturan. Kenapa Tuhan Yesus begitu sangat marah? Karena orang-orang yang berjualan itu tidak menghormati Allah yang Maha Kudus. Allah hadir di bait suci. Dan orang-orang telah membuat bait suci menjadi sangat kotor dan tidak layak digunakan untuk beribadah. Yesus juga berkata kepada para pedagang merpati di sana, "Ambil semuanya ini dari sini.
jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus sangat marah. Yesus mengusir mereka karena mereka sungguh-sungguh tidak menghormati Allah yang Maha Kudus. Orang-orang yang membeli lembu, kambing, dan burung-burung di situ juga, mereka tidak menghormati Bait Allah sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ada juga tertulis di Matius 21 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Matius 21 ayat 13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita harus tahu bahwa Bait Allah atau Bait Suci adalah tempat untuk kita berdoa, beribadah kepada Allah. Tempat yang suci dan kudus. Tempat untuk kita bersekutu dengan Allah, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain, apalagi melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Nah, sekarang di Bait Allah tempat kita beribadah, kita tidak melihat ada orang yang berjualan di sana. Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati Allah ketika kita berada di Bait Allah. Bagaimana caranya? Mungkin kita suka membuang sampah sembarangan di Bait Allah, di gereja. Kita tidak menegur teman kita yang membuang sampah sembarangan di gereja. Atau kita juga tidak menghormati Allah ketika kita di Bait Allah, ketika kita main handphone, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika diajak puji-pujian, atau kita berisik ngobrol sama teman-teman karena udah lama gak ketemu, tidak menghormati penyampaian firman Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu sama dengan kita tidak menghormati Allah. Kita tidak menghormati Bait Allah. Dan Allah bisa marah dengan perbuatan kita itu. Karena perbuatan kita itu sama dengan dosa. Dan kalian masih ingat, upah dosa itu adalah maut. Betul sekali. Nah, ingat ya, kita perlu menyadari ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan Yesus, kita perlu menunjukkan sikap yang hormat. Nah, sikap bagaimana sih yang menghormati Tuhan Yesus dan Bait Allahnya yang kudus? Ya, kalian harus tertib ketika beribadah, tidak main HP, tidak sambil makan, tidak sambil tiduran. Ketika kita beribadah di gereja, kita nggak sambil ngobrol. Kita juga menjaga kebersihan rumah tempat kita beribadah, gereja tempat kita beribadah. Ketika kalian ibadah online di rumah juga, kalian juga harus menunjukkan sikap hormat. Tidak sambil makan, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil ngobrol, apalagi sambil main game. Nah, kita lihat hari ini Tuhan Yesus sangat marah ketika Bait Allah tidak digunakan dengan semestinya. Ketika orang-orang tidak menghormati Bait Allah. Nah, kita juga jangan seperti orang-orang yang tidak menghormati Bait Allah. Kita harus menghormati Bait Allah supaya Allah tidak marah kepada kita. Caranya dengan beribadah dengan sungguh-sungguh dan menghormati Allah.
bahwa Allah adalah Allah yang kudus, maka kita harus menjaga sikap kita ketika kita beribadah. Kita harus selalu mengingat hal ini. Yesus sangat marah ketika orang-orang tidak menghormati bait Allah. Ya, oke, sekian cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Kita ingat untuk selalu menjaga sikap kita ketika kita beribadah, untuk selalu menghormati Allah yang Maha Kudus yang hadir di bait Allah. Kita mau baca ayat hafalan kita ya. Kita mau buka firman Tuhan di Matius 21 ayat 13b. Rumahku akan disebut rumah doa. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan kita untuk dihafalkan dan selalu kita ingat. Matius 21 ayat 13b. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi kita ingat selalu bahwa bait Allah menjadi tempat rumah doa, dan kita perlu untuk selalu menghormati bait Allah dengan bersikap sungguh-sungguh ketika kita sedang beribadah. Puji Tuhan, firman Tuhan selesai sampai di sini. Kita mau berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengingatkan kami betapa Tuhan sangat menghargai bait Allah. Betapa Tuhan kami harus menghargai Engkau yang Maha Kudus yang hadir di bait Allah. Tuhan Yesus tolong kami, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih tidak menghormati bait Allah. Kami masih suka main-main ketika beribadah, ketika firman Tuhan disampaikan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau menghormati bait Allah. Kami mau sungguh-sungguh dalam beribadah, karena kami tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih, karena kami tidak mau membuat Tuhan Yesus marah kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang melakukan firman Tuhan, dan menjadikan bait Allah sebagai rumah doa, sebagai tempat Engkau hadir, dan sebagai tempat kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.